Baik, teman-teman, kembali di Jalan-Jalan Sore. Kali ini saya akan berbincang dengan Pak Mulyadin ya Pak? Ya. Dari KTH Kampari Lestari di Kabupaten Bima ya Pak, Bima, tepatnya di Kecamatan Wawo. Nah, saya sangat terkesan dengan pola tanam yang dilakukan di sini. Walaupun tadi harus jalan ngos-ngosan sampai di sini Pak ya? Ya, betul. Tadi setengah jalan kita lumayan menaik gitu, jadi tapi sekarang sudah ada di sini, saya rasanya terpuaskan gitu dengan kondisi yang seperti ini. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di sini selain ada tanaman kemiri, ada apa lagi Pak di sini Pak? Bisa dijelaskan? Ini jenis tanaman kemiri, ada apokat, mangga, pepaya, dan juga nangka. Ada nangka. Ya. Ada kunyit juga saya lihat di bawahnya Pak. Kunyit, lengkuas. Nah, ada jahe juga, di bawahnya ada jahe juga. Ya. Kemudian ada ada jagung juga ya Pak. Jagung ya. Nah, saya menariknya di sini. Jadi selain tanaman-tanaman yang disebutkan oleh Pak Mulyadin tadi, ada jagung. Artinya apa? Jagung tidak mesti ditanam di tempat yang terbuka itu Pak ya, secara monokultur. Ya. Artinya jagung juga bisa ditanam di sela-sela seperti ini. Betul. Seperti ini di bawah ini jagung di sela-sela semua. Dan saya pikir ini hal yang cukup menarik untuk menjadi contoh bagaimana transformasi atau perubahan dari jagung monokultur menjadi agroforestry ya. Ya, betul. Nah, tadi Bapak kalau di sini istilah agroforestry ini apa yang pas kira-kira Pak istilahnya? Ini kalau jenis agroforestry-nya ini adalah Nggaro ya. Berarti kalau saya sebut pola sebenarnya yang pas untuk diterapkan di masyarakat di Bima lah katakan yang menanam jagung saat ini, mestinya bisa beralih menanam seperti ini atau menanam jadi Nggaro ya Pak ya? Nggaro, betul. Nggaro. Baik. Kemudian mungkin teman-teman atau mungkin bapak-bapak yang lain ragu gitu, tanaman bisa nggak jagungnya bisa tumbuh bagus itu di sini? Boleh ditunjukkan mungkin hasil jagung yang dari sini Pak? Boleh, bisa. Ya, ini seperti ini hasilnya. Ini adalah hasil tanaman jagung di bawah tegakan. Ini jagung yang di bawah tegakan. Tegakan apa namanya ini? Ada mangga, ada kemiri. Artinya cukup bagus, walaupun memang mungkin hasilnya tidak sebanyak yang di monokultur ya. Betul. Tapi di sini juga cukup bagus. Betul. Dan sekali, kuncinya adalah di sini ada variasi sumber pendapatan ya Pak ya. Betul sekali ya. Nah, kalau boleh nggak dijelaskan ke saya kapan masa panennya dari jagung, pepaya, kemudian kemiri, mangga, pokat tuh bulan-bulannya. Kalau kemiri katakan. Kemiri bulan apa Pak? Kemiri? Untuk jenis tanaman kemiri itu biasanya kita masuk musim panennya itu mulai Agustus. Kemiri mulai Agustus? Agustus sampai Februari. Agustus sampai Februari itu nanam panen kemiri. Panen kemiri terus ya. Karena kita sistem panennya istilah hanya menunggu jatuh dari pohon, kita pungutnya dari bawah saja, tidak dipanen dari atas. Tidak dipanen di petik atas, tapi mungut di bawah. Jatuh. Ya, itu jatuh. Artinya sudah matang ya Pak? Sudah matang, betul. Nah, itu dari bulan Agustus sampai bulan Februari. Ya. Berarti sekitar 6 bulan lah ya Pak? 6 bulan prosesnya, karena jenis buahnya kan istilahnya tidak merata nih. Yeah. Ada yang duluan muncul, ada yang belakangan. Jadi mereka ini tuanya ataupun matangnya tidak bersamaan. Iya. Makanya dipanen nanti sampai bulan Februari itu masih ada panen untuk jenis tanaman kemirinya. Kemudian kalau untuk pokat ini bulan apa Pak? Kalau untuk apokatnya ini biasanya di bulan-bulan kemarin bulan Mei atau bulan bukan bulan April? Berapa bulan dari sebelum ini? Pokoknya dari bulan 3 kemarin dia. Oh, bulan Maret dia tepatnya nih, kalau apokat nih Maret. Oh, menariknya. Tadi Bapak katakan dari bulan Agustus sampai Februari ada kemiri. Betul. Bulan Maretnya ada pokat. Nanti selanjutnya dari yang lain mungkin ada nangka. Untuk jenis nangka dan mangga, ya. Ini nanti masuk
bulan September, Oktober sampai ya Oktober September lah. Oh, hampir berbarengan dengan Hampir berbarengan. kemiri ya. Betul. Oh, Hampir jadi selain dapat berbarengan. kemiri juga ada hasil nangka. Ya. Terus yang lainnya dari ini Pak, dari empon-empon tadi ada kunyit, Kalau jahe. dari kunyit, ini dari kalau untuk jenis tanaman kunyit, jahe, lengkuas, apa semuanya, pokoknya agroforestry yang di bawah tegakan ini panennya mulai bulan-bulan ini, bulan Mei. Oh, Ya, ini sudah sebagian warga juga sekarang sudah ada yang punya kegiatan untuk panen kunyit, panen jahe, kunyit dan jahe. dan lainnya. oh, berarti berbarengan dengan panen jagung ya kalau gitu. Betul. Ya, Pak? Baik. Betul. Tapi jenis tanaman kunyit, walaupun nanti selesai panen jagung, baru tanaman-tanaman kunyit, jahe apa semua itu dipanen, dia tidak ada masalah gitu lah. Oh, Ya. jadi kapanpun bisa dilakukan kalau. Kapanpun, ya. Oke, jadi misalkan ada selesai panen kemiri dan pokat tadi, selanjutnya bisa tanam Betul sekali. empon-empon gitu ya. Iya. Menarik saya kira. Terus kemudian untuk jagungnya sendiri Pak, kira-kira kalau dari 1 hektar dengan pola tanam seperti ini hasilnya berapa Kalau untuk 1 kuintal gitu, hektar, atau berapa kilogram? kalau untuk 1 hektar jenis tanaman jagung ini Dengan ini pola bisa- seperti ini loh Pak. untuk pola seperti istilahnya di bawah tegakan seperti Betul. ini bisa menghasilkan 3 sampai 4 ton. 3 sampai 4 ton. Iya. Nah, kalau bentuknya dari monokultur atau khusus jagung 1 hektarnya berapa Pak? Kalau monokulturnya itu 1 hektarnya itu bisa mencapai 5 atau maksimalnya sampai 6 ton. 6 ton ya? Ya, 6 ton. Selisihnya hanya sekitar setengah aja ya. setengah aja ya. Betul. Artinya kalau seperti itu pada saat ini kalau kita memilih, mungkin kalau saya ya lebih memilih seperti ini karena kan variasi ini Betul. banyak. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Betul sekali. Ini istilahnya kalau kita berbicara mengenai penghasilan untuk petani sendiri, Iya. ini tidak ada putus-putusnya. Iya. Ya. Tuh. Di sela-sela tanaman jagung, kita masih bisa panen buah kemiri, apokat dan apa jenis-jenis tanaman lainnya. Ini bisa dipanen di sela-sela musim kemirinya tidak ada begitu maksudnya. Pada saat kemiri Untuk masih jenis berbuah. tanaman kemiri sendiri, ini ada faktor istilahnya penambah penghasilan. Betul, betul. Nah, ini penambah penghasilan buat petani sendiri. Kenapa saya bilang? Tanaman kemiri ini sangat bermanfaat sekali pada saat kita membutuhkan obat-obatan, pupuk apa semua Oh. untuk jenis tanaman jagung ini. Jadi faktor Kemiri. untuk jenis tanaman kemiri ini sangat membantu sekali petani dalam kesulitan biaya istilahnya. Iya, iya. Mudah Bisa- dijual gitu Pak. Betul. Ya? Iya. Kalau ininya Pak, kalau yang jenis yang lain seperti pokat, penjualannya mudah nggak Pak? Kalau untuk jenis tanaman apokat khusus buah-buahan, Iya, buah-buahan. ini mudah sih, mudah penjualannya. Istilahnya kita di sini masih melalui pengepul. Oh, pengepul. Pengepul datang langsung ke kebun sini atau di Betul. Ada sekarang sudah istilahnya sudah menyebar kemana-mana bahwa apokat ini sangat laku di pasaran, Iya. sehingga pengepul-pengepul itu datang sendiri untuk mencari pada saat kita panen. Ya, oke. Nah. Begitu juga dengan tanaman kunyitnya ini. Ya. Kalau ngomong-ngomong ini Pak, ini kan jagung nih baru ya di sini. Ya, baru betul. Itu apa motivasi awalnya menanam jagung itu Pak? Kalau motivasi awalnya untuk menanam jagung, memang kalau dilihat dari penghasilannya itu memang sangat memuaskan istilahnya, sangat memuaskan petani. Itu pada maksudnya? awalnya memuaskannya karena hasilnya banyak. Di samping hasilnya banyak, jadi penerimaan petani itu sendiri istilahnya 1 kali gitu.
Oh, artinya tidak bervariasi Oke. ataupun tidak berkesinambungan kayak kemiri apa semua. Begitu dijual misalnya 4 sampai 5 ton dijual satu kali langsung dapat jadi, uang banyak gitu ya. ya kelihatan banyak di situ segi keuntungannya. Keuntungannya. Tapi segi kerugiannya juga Ya. ada. Kerugiannya apa? Kalau kita bercocok tanam untuk petani jagung, Ya. menjadi petani jagung, ini modalnya tidak main-main loh Pak. Modalnya sangat Ya, besar berarti. membutuhkan modal yang sangat besar sekali. Terutama khususnya untuk apa, Pak? Biasanya modal untuk usaha. Untuk pembelian bibit sama Bibit. obat-obatan istilah seperti herbisida itu untuk pembersihan lahan. Ya. Itu yang paling besar modal yang dipergunakan dalam tanaman jagung. Jadi untung-untungnya mungkin keuntungan bersih ya selain kalau kerja saya lihat dari Bapak. tahun ke tahun, ya petani jagung ini hampir 50% mengeluh. mengeluhnya karena Mengeluhnya karena biaya tanam dengan hasil panennya tidak itu seimbang, hampir tidak seimbang. lebih besar Lebih biaya. besar pengeluarannya daripada pemasukan. Misalnya dari Ya. awal pembersihan lahan sampai musim panen ini, jadi kalau dikalkulasikan biayanya sampai puluhan juta Pak. Biayanya sampai puluhan juta. Sampai puluhan juta. Sementara hasilnya Hasilnya, misalnya dalam 1 hektar kalau untuk jenis monokultur ya seperti tadi itu, untuk jenis monokultur itu bisa menghasilkan sampai kalau 8 ton ya. sampai 20 20 katakan maksimal 25 juta. 25 juta. Iya. Tapi biaya modalnya juga cukup besar gitu. Biaya modalnya cukup besar. Sampai 20 atau kurang? Iya, kurang dari 20 Kurang sih. 20. Jadi istilahnya ada sih keuntungan, tapi istilahnya kalau dihitung-hitung tipis sekali. Tipis sekali Iya, sebenarnya. tipis. Ya. Jadi kalau dibandingkan ini memang hasilnya sedikit tapi berkelanjutan gitu, Pak, ya. Betul. Jadi kalau menurut Bapak, Ya. kalau disuruh milih ke depannya nih antara menanam jagung monokultur dengan garo, pilih mana, Pak? Saya lebih memilih garo. Saya setuju juga, Ya, Pak. saya lebih memilih garo karena ini habis panen jagung masih ada buah-buahan lain Ya. yang bisa kita jual gitu. Ya, Jadi penghasilannya tuh tidak putus. ya. Itu tetap tersambung. Habis kemiri ada Ya. pepaya misalnya. Betul. Habis pepaya masih ada apokat. Alpukat. Berkelanjutan Ya. terus mereka. Ya. Ada pisang. Gitu. Ya, menarik. Kata berkelanjutan dari Bapak, itulah sebenarnya dari cita-cita dari social forestry itu, Pak. Dari perhutanan sosial ya. Ada pendapatan yang berkelanjutan bagi petani dan juga hutannya lestari. Betul. Artinya banyak ditutupi oleh tegakan. Iya. Saya kira menarik pembicaraan sore ini. Banyak hal yang bisa dipetik ya dari model-model seperti ini, di mana Garo menjadi salah satu model perhutanan sosial di Bima. Mungkin ini layak dijadikan model, Pak ya. Iya. Betul. Baik, terima kasih Pak Mulyaden. Terima kasih banyak Yuk sama-sama. sudah berkenan untuk berbincang-bincang dengan kami. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.